yang ke-20 dari bulan Ramadan, berarti nanti sudah 6/21 kita sudah di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau lebih giat, lebih bersemangat. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad bisa mendiri beliau, bisa meladani beliau, sehingga kita semakin bersemangat, semakin bertambah ibadah kita di penghujung bulan Ramadan ini, tentunya dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, untuk kajian kali ini kita tentang tema materi yaitu ujian hidup manusia. Ketika manusia lahir ke dunia, bahkan ketika masih di dalam kandungan, ia sudah mengalami banyak ujian. Ia diuji misalnya dengan ibu yang mengandungnya. Apakah sang ibu dengan tulus menjaganya, memberinya asupan yang baik agar tumbuh sehat hingga waktu melahirkan tiba, atau sebaliknya tak peduli seorang ibu itu ketika hamil, bahkan dengan tega menggugurkannya karena tak menginginkannya. Bagi orang yang beriman, hidup itu sejatinya adalah panggung ujian. Makanya dikatakan dunia darul bala. Dunia itu adalah tempat ujian, tempat cobaan. Dunia darul bala, tempatnya orang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu tak mesti melulu berbentuk sesuatu yang buruk, tidak melulu sesuatu yang tidak kita senangi. Ujian bisa juga sesuatu yang baik, sesuatu yang kita senangi, kebahagiaan. Itu bisa jadi ujian yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tak mendapat ujian atau musibah dalam hartanya, akan diuji jasadnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak diuji jasadnya, akan diuji anak-anaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah menjadi sunatullah, menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap insan pastilah akan mendapatkan ujian dan cobaan, baik berupa keburukan ataupun ujian berupa kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Di cobaan itu ada yang berupa sesuatu yang tidak memang kita senangi sebagai tabiatnya manusia, sebagai fitrahnya manusia, atau cobaan berupa kesenangan. Wa ilaihi turja'un, kepada kamilah, ilaina turja'un, kepada kamilah
kalian kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kemudian setelah lahir manusia makin bertambah ujiannya. Setelah lahir, sebelum lahir sudah diuji oleh Allah bagaimana keadaan ibunya. Setelah lahir manusia semakin bertambah ujiannya. Apakah orang tua akan merawatnya atau menelantarkannya, mendidiknya dengan baik atau menyia-nyiakannya, mensyukurinya atau malah menyesal telah melahirkannya. Terus semakin dewasa ujian makin bertambah ketika berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain. Ternyata tidak semua orang bersikap baik kepadanya, pada seorang hamba, bahkan ada yang menyakitinya atau berbuat jahat terhadapnya. Seperti ayat di atas, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian tak mesti berbentuk sesuatu yang buruk. Lahir dalam lingkungan yang berada dengan asupan makanan dan gizi yang baik, dirawat dengan baik, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kelak dari semua kebaikan dan keberuntungan itu ia akan menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, baik terhadap orang lain, tertanam rasa empati dan simpati terhadap orang lain yang tak seberuntung dirinya atau tidak. Maka dia sadar ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan, mulai kecil hidupnya sudah enak, maka dia sadar dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan menjadi pribadi yang saleh atau sebaliknya menjadi pribadi yang egois, angkuh dan tidak peduli dengan sesama? Orang yang beriman, yang menyadari posisi dirinya dalam hidup, akan melihat keburukan dan kebaikan sebagai kesempatan emas untuk tetap istiqamah dalam kebaikan. Ketika didera keburukan, ia akan tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap baik dalam hubungan sosial, bersabar dengan apa yang dialaminya. Begitu juga ketika merasa berada dalam kebaikan, kehidupan yang nikmat, tak kekurangan serba cukup, serba dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan menyadari ada orang-orang yang tidak sebaik dirinya. Kita merasa iba, kita merasa bersyukur, hidup kita dipenuhi dengan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ lahirlah empati dan kepedulian terhadap orang-orang yang tak mampu. Lalu ia menjadi orang yang meringan tangan, memberi tanpa pamrih, serta berbuat semampunya untuk membantu sesama. Ketika diberi keberuntungan, masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti inilah yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai mukmin sejati, mukmin yang beruntung di dunia ataupun di akhirat kelak. Diriwayatkan an Abi Yahya bin Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min.
In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Sifat mukmin yang sejati, yang beruntung baik di dunia ataupun di akhirat, yaitu sungguh mengagumkan terlihat orang mukmin. Katanya baginda Nabi Muhammad SAW, ajiban bi amril mukmin, sungguh mengagumkan terlihat orang mukmin. Semua hal yang menimpa mereka membuahkan kebaikan yang itu tidak didapatkan oleh selain daripada orang mukmin. Jadi semua hal ketika mukmin tersebut imannya sempurna, setiap yang menimpa dia pasti membuahkan kebaikan.